Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang malam di kemah hutan larangan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu menjadi momen yang kami tunggu-tunggu. Setelah berminggu-minggu sibuk dengan rutinitas masing-masing, aku, Dimas, Tio, Rina, Maya, dan Siska akhirnya sepakat untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah perkemahan. Pilihan kami jatuh pada hutan larangan, sebuah tempat yang terkenal dengan pemandangan alaminya. Namun, di balik keindahan itu, tempat ini juga menyimpan kisah-kisah mistis yang selalu menjadi buah bibir warga sekitar. "Kenapa harus hutan larangan sih?" tanya Maya, sambil memeluk ranselnya erat. "Bukannya ada tempat yang lebih aman buat kemah?" Tio, seperti biasa, langsung menimpali. "Justru itu serunya. Kalau nggak ada tantangan, ya bukan petualangan namanya." "Aku setuju sama Tio," tambah Dimas. "Kita nggak bakal lama kok. Cuma 2 malam. Nikmati aja." Aku hanya tersenyum tipis. Sebenarnya, aku juga merasa ragu. Banyak cerita seram yang pernah kudengar tentang tempat ini. Konon, ada yang pernah melihat sosok-sosok misterius berkeliaran di tengah malam, bahkan suara-suara tanpa wujud sering terdengar. Tapi aku mencoba menepis pikiran itu. Lagi pula, kami pergi ramai-ramai. Perjalanan menuju lokasi perkemahan cukup menantang. Jalan setapak yang curam dan penuh batu membuat kami beberapa kali harus berhenti untuk beristirahat. Namun, begitu sampai di lokasi, pemandangan yang tersaji benar-benar memukau. Hamparan pepohonan tinggi menjulang, dengan cahaya matahari yang tersisa menerobos celah-celah dedaunan, menciptakan suasana damai. Kami segera mendirikan tenda, menyiapkan peralatan, dan mulai membuat api unggun. Suasana menjadi hangat dengan tawa dan canda yang terus menggema. Seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Guys, kita bikin permainan seru malam ini. Gimana?" usul Tio sambil sibuk mengatur kayu bakar. "Aku ikut kalau permainannya nggak aneh-aneh," sahut Rina yang sedang mengeluarkan persediaan makanan. Tio tertawa kecil. "Santai aja, Rin. Ini cuma buat seru-seruan." Namun, saat malam semakin larut, Tio mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang langsung membuat kami semua terdiam. Sebuah boneka jerami kecil dengan kain putih membalut tubuhnya. "Aku tahu apa itu. Jailangkung." "Tio, serius?" aku bertanya sambil mengerutkan alis. "Cuma iseng kok," jawab Tio santai, seperti tidak peduli dengan ketegangan yang mulai terasa di antara kami. "Kalau kalian nggak mau, ya sudah." "Tio, ini bukan mainan," ujar Rina tegas. "Orang-orang bilang, kalau nggak hati-hati, bisa ada yang datang dan nggak mau pergi." Tio hanya tertawa kecil. "Ah, kamu terlalu serius. Kita kan nggak niat aneh-aneh. Lagi pula, kalau kita sopan, semuanya bakal aman." Dimas, yang biasanya tenang, akhirnya angkat bicara. "Kita udah jauh-jauh ke sini buat bersenang-senang, bukan buat cari masalah. Tio, mending simpan aja bonekanya." Tapi entah kenapa, aku merasa tertarik. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul di benakku. "Kalau cuma sekali, mungkin gak apa-apa," kataku tanpa sadar. Rina memandangku tajam. "Kamu juga, Fit? Jangan aneh-aneh deh." Namun akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku, Tio, Maya, dan Siska memutuskan untuk ikut bermain, sementara Rina dan Dimas memilih duduk menjauh sambil mengawasi. Kami duduk melingkar di sekitar api unggun. Boneka Jailangkung diletakkan di tengah, dipegang oleh Tio dengan pensil kecil di tangannya. Dia mulai membaca mantra pelan-pelan. "Jailangkung, Jailangkung. Di sini ada pesta kecil. Datanglah, datanglah, kalau bisa jangan pergi." Saat itu, angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat api unggun bergetar. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, tapi mencoba tetap tenang. "Sudah, Tio. Hentikan," ujar Maya dengan suara bergetar. Namun,
Sebelum kami bisa menghentikannya, boneka itu bergerak. Pensil yang digenggamnya terjatuh, tapi tangan jeraminya tetap bergerak seperti sedang mencoba menulis sesuatu di udara. Kami semua terdiam. Rina berlari mendekat, wajahnya pucat. Apa yang kalian lakukan? Tio hanya bisa menatap boneka itu dengan mata membelalak. Dari hutan, terdengar suara aneh seperti desahan panjang, disusul oleh suara tawa kecil yang samar tapi menggema. Malam yang damai itu berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Malam itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara desahan angin dan gemerisik dedaunan yang terdengar, seperti hutan ini sedang menahan napas. Tio menelan ludah, pandangannya terpaku pada boneka jailangkung di tengah lingkaran. Apa kalian juga dengar? Tanya Maya dengan suara gemetar, matanya melirik ke arah gelap hutan. Dengar apa? Balas Dimas cepat, tapi jelas nada panik dalam suaranya. Suara itu. Maya memejamkan mata, tubuhnya mulai bergetar. Kayak ada yang tertawa, kecil tapi di mana-mana. Aku menoleh ke arah Maya dan mencoba mendengarkan lebih seksama. Awalnya, hanya angin yang terdengar. Tapi kemudian, samar-samar, suara itu mulai jelas. Tawa kecil, seperti suara anak kecil yang menggema di antara pepohonan. Aku merasa jantungku berdetak kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Tio, matikan bonekanya, desak Rina, kali ini tidak lagi menyembunyikan rasa takutnya. Tio yang biasanya selalu terlihat santai kini terpaku. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Aku segera mengambil boneka jailangkung itu dan membantingnya ke tanah. Jailangkung ini berakhir di sini, kataku dengan suara keras, mencoba menutupi rasa takutku sendiri. Namun, sebelum aku sempat melakukan lebih jauh, tawa kecil itu berubah menjadi suara cekikikan yang lebih keras. Tidak hanya satu, tapi banyak. Suara itu datang dari segala arah, seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matikan apinya. Cepat, teriak Dimas tiba-tiba, mengambil ranting kayu dan mencoba memadamkan api unggun. Kenapa dimatikan? Kalau gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, sahut Siska, hampir menangis. Namun Dimas tidak mendengar. Dia terus memukul api hingga padam. Dalam kegelapan yang mendadak itu, kami semua membeku. Tiba-tiba, Rina menjerit sambil menunjuk ke arah salah satu pohon besar di dekat kami. Di sana, ada sesuatu. Kami semua menoleh, dan apa yang kami lihat membuat napas terhenti. Di antara bayangan pohon, terlihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Bentuknya samar, tapi jelas bukan manusia. Tio, ini semua salahmu, teriak Siska sambil menangis, memeluk tubuhnya sendiri. Tio terdiam, tatapannya kosong. Dia mundur perlahan, lalu jatuh terduduk. Aku nggak tahu, aku cuma ingin iseng. Kami semua mulai bergerak mundur, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun, sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, suara cekikikan itu berubah menjadi jeritan melengking. Tanah di bawah kaki kami terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam hutan. Aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berteriak, kita harus keluar dari sini. Sekarang. Tanpa banyak bicara, kami mulai berlari menuju arah yang kami yakini sebagai jalan keluar. Namun, hutan ini seperti berubah bentuk. Jalur yang tadi kami lewati tiba-tiba menghilang, digantikan oleh barisan pohon yang rapat. Ini nggak mungkin, bisik Dimas dengan napas tersengal. Aku ingat jalannya, tapi sekarang. Jangan berhenti, seruku. Tapi sebelum aku sempat melanjutkan, langkah kami terhenti oleh suara yang membuat tubuhku membeku. Dari belakang, terdengar suara langkah berat. Langkah yang jelas bukan milik manusia. Aku menoleh, dan di sana, di antara bayangan gelap hutan, sosok besar itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, dengan wajah yang terlihat jelas. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai lebar dengan gigi yang tajam. Kita terjebak, bisik Maya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, malam ini menjadi malam yang tidak akan pernah kami lupakan.
Kami terus berlari tanpa arah pasti, menerobos pepohonan yang tampak seolah tak berujung. Nafasku semakin berat, tubuhku terasa lemah, tapi rasa takut yang menjalar membuatku tak bisa berhenti. "Tunggu!" teriak Maya tiba-tiba. Dia tersandung akar pohon dan jatuh terduduk. Aku menghentikan langkahku dan membantu Maya bangun. Dimas dan Siska berhenti beberapa meter di depan kami, wajah mereka dipenuhi kecemasan. "Kita nggak bisa terus lari begini," ucap Maya dengan suara gemetar. "Hutan ini seperti nggak punya ujung." Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. "Jadi mau ngapain? Tunggu sampai dia datang menangkap kita." "Diam, Dim. Jangan ngomong sembarangan," bentak Siska, matanya berkaca-kaca. Suara langkah berat itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Semua orang membeku, menahan napas. Dari kejauhan, samar-samar terlihat bayangan sosok besar itu berjalan perlahan ke arah kami. "Cepat, kita harus sembunyi," bisikku panik. Kami berlari ke arah semak belukar di sebelah kiri, menyelam ke dalamnya. Kami mencoba menahan suara, bersembunyi di balik pepohonan besar. Namun, meskipun kami tidak bersuara, langkah berat itu semakin mendekat. "Tio mana?" bisik Siska tiba-tiba, suaranya hampir tidak terdengar. Aku menoleh, baru menyadari bahwa Tio tidak bersama kami. Dia ada di belakang tadi. Tapi sekarang..." Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, terdengar suara jeritan mengerikan dari arah belakang. Jeritan itu sangat nyaring, membuat tubuhku merinding. "Tio!" teriak Dimas. Dia hampir keluar dari persembunyian, tapi aku menariknya kembali. "Jangan bodoh. Kalau kamu keluar, kita semua mati." "Tapi itu Tio. Kita nggak bisa ninggalin dia," balas Dimas, matanya dipenuhi kemarahan dan rasa takut. "Dengar," kataku dengan suara gemetar. "Kalau kita semua keluar sekarang, kita juga nggak akan bisa bantu dia. Kita harus bertahan dulu." Jeritan itu berhenti mendadak, digantikan oleh suara cekikikan kecil yang aneh, seperti suara anak kecil yang bercampur dengan desahan angin. Aku menahan napas, mencoba mengintip dari balik semak. Sosok besar itu berdiri di tengah hutan, memunggungi kami. Tapi yang membuat darahku terasa membeku adalah sesuatu yang tergeletak di bawahnya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi aku tahu itu adalah Tio. Tubuhnya tidak bergerak. "Tio?" bisik Siska dengan suara lirih. Aku menariknya lebih dalam ke semak. "Diam. Kalau dia tahu kita di sini, kita semua akan bernasib sama." Kami hanya bisa berjongkok di sana, menahan rasa takut yang semakin mencekik. Sosok besar itu berdiri diam untuk waktu yang terasa seperti berjam-jam. Kemudian, perlahan-lahan, ia berjalan menjauh, membawa sesuatu di tangannya. Ketika suasana kembali hening, aku mengeluarkan napas lega, meskipun rasa takutku belum sepenuhnya hilang. "Kita harus keluar dari sini sekarang," ucapku dengan tegas. "Tapi gimana caranya? Kita bahkan nggak tahu jalan keluar," sahut Dimas. Aku mengangguk pelan, mencoba berpikir cepat. "Kita cari tempat yang lebih aman dulu, tunggu sampai pagi. Kalau terang, mungkin kita bisa cari jalan pulang." Tanpa berkata apa-apa lagi, kami mulai berjalan pelan, mencoba menjauh dari tempat itu. Tapi di kepalaku, bayangan sosok besar tadi terus terngiang, bersama suara cekikikan yang masih terasa menusuk telingaku. Malam ini belum berakhir, dan aku tahu bahwa teror yang sesungguhnya masih akan datang. Langkah kami terasa semakin berat. Hutan yang sebelumnya tampak hanya seperti kumpulan pohon gelap kini berubah menjadi sesuatu yang hidup, seperti sedang mengawasi dan mengepung kami. Udara terasa lembab, terlalu sunyi, kecuali suara dedaunan yang gemerisik, tapi itu bukan suara angin. Itu suara langkah, seperti ada yang mengikuti kami. Siska mulai menangis pelan, suaranya tersendat-sendat. "Aku nggak mau di sini lagi, aku takut." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Sabar, kita pasti bisa keluar dari sini. Aku janji," ucapku, meski sebenarnya aku sendiri mulai kehilangan arah. Dimas yang berjalan di depan berhenti mendadak. "Kalian dengar itu?" tanyanya sambil menoleh dengan ekspresi tegang. Kami semua diam,
berusaha mendengar. Awalnya aku pikir itu hanya imajinasiku, tapi suara itu semakin jelas, geraman rendah yang datang dari kejauhan, seperti suara binatang buas, tapi tidak seperti suara apapun yang pernah kudengar sebelumnya. Kita harus cepat cari jalan keluar, bisikku, berusaha menyembunyikan rasa panikku. Kami terus berjalan dengan langkah cepat, menghindari akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Namun, tidak peduli seberapa jauh kami melangkah, suasana hutan tetap terasa sama, gelap, pengap, dan seperti tidak berujung. Tiba-tiba, Dimas berhenti lagi. "Lihat itu," katanya sambil menunjuk ke depan. Di kejauhan, tampak sebuah lapangan kecil yang diterangi oleh sinar bulan. Rasanya seperti harapan kecil di tengah kegelapan ini. "Kita ke sana," ujarku. Namun, langkah kami baru beberapa meter mendekati lapangan itu, suara langkah berat terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tanpa sepatah kata pun, kami semua berlari menuju lapangan itu, seolah-olah itu satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkan kami. Saat tiba di lapangan, kami langsung berhenti. Tempat itu memang terang, tapi tidak memberikan rasa aman seperti yang kami harapkan. Di tengah lapangan, berdiri sebuah pohon beringin besar dengan akar-akar yang menjalar keluar dari tanah. Di bawah pohon itu, ada sesuatu yang menggantung. Sebuah boneka kayu tua dengan tali melilit di lehernya, bergoyang pelan tertiup angin. Aku menelan ludah. Apa-apaan ini? Siska memegangi lenganku dengan erat. "Ini nggak benar. Kita nggak seharusnya di sini." Dimas, dengan rasa ingin tahunya yang selalu berlebihan, mendekati boneka itu. "Mungkin ini semacam penanda," gumamnya sambil mengamati boneka tersebut. "Jangan sentuh," seruku, tapi terlambat. Tangan Dimas menyentuh boneka itu, dan seketika, udara di sekitar kami berubah. Angin kencang bertiup, memutar dedaunan dan membuat cabang-cabang pohon berderit keras. Jeritan terdengar dari segala arah, jeritan yang begitu menyayat, seperti suara banyak orang yang sedang menderita. Pohon besar itu mulai bergerak. Aku bersumpah, aku melihatnya bergerak, ranting-rantingnya melengkung seperti tangan yang ingin meraih kami. Siska menjerit dan jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. "Kita harus pergi," teriakku, berusaha menarik Siska untuk berdiri. Namun sebelum kami bisa melangkah, sesuatu muncul dari balik pohon. Sosok tinggi dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala. Sosok itu diam, tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan pandangannya menusuk ke arah kami. Ketika sosok itu membuka mulutnya, tidak ada suara yang keluar. Namun, kami semua mendengar suaranya langsung di kepala kami, seperti bisikan yang menggema. "Kalian tidak seharusnya di sini." Dimas mundur perlahan, wajahnya dipenuhi ketakutan. "Kami nggak tahu. Kami cuma nyasar." Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya yang besar, dan seketika bayangan hitam melesat ke arah Dimas. "Dimas!" teriak Siska, tapi bayangan itu sudah menyentuhnya. Dimas terjatuh ke tanah, tubuhnya menggigil hebat. Aku mencoba mendekatinya, tapi sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Aku menoleh ke arah Dimas, yang kini terbaring tak sadarkan diri. Aku menyentuh bahunya, mengguncangnya pelan. "Dimas, bangun. Jangan gini, bangun." Tapi tidak ada respons. Di sisi lain, Siska hanya duduk terdiam, matanya kosong, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku tahu kami harus segera keluar dari tempat ini. Tapi dengan Dimas yang tak sadarkan diri dan Siska yang terpaku dalam ketakutannya, aku tidak tahu apakah kami masih punya harapan untuk selamat. Aku menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Dimas masih tak sadarkan diri, wajahnya pucat seperti mayat. Siska duduk terpaku, memeluk lututnya erat-erat, sesekali bergumam lirih seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kita nggak bisa diam di sini," kataku dengan suara gemetar. "Kalau kita tetap di sini, semuanya akan jadi lebih buruk." Siska menoleh padaku dengan tatapan kosong, matanya bengkak karena menangis. "Apa kamu nggak lihat? Kita nggak akan keluar dari sini. Kita cuma jadi permainan buat mereka." Aku menggenggam bahunya,
memaksanya menatapku. Dengar, Siska. Aku nggak akan biarin kita mati di tempat ini. Kita harus coba sesuatu, apapun itu. Dengan susah payah, aku menyeret tubuh Dimas yang beratnya terasa 2 kali lipat dari biasanya. Siska akhirnya berdiri, meski langkahnya gontai. Kami meninggalkan lapangan itu, berjalan tanpa arah yang jelas, hanya mengandalkan insting dan harapan buta bahwa jalan keluar akan segera terlihat. Namun, perjalanan kami tidak berjalan mulus. Setiap beberapa langkah, aku merasakan sesuatu mengawasi dari kegelapan. Suara ranting patah dan bisikan-bisikan samar terdengar di sekitar kami. Udara semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku dengar suara langkah, bisik Siska sambil memegangi lenganku. Abaikan. Jangan lihat ke belakang. Jawabku tegas, meski suara itu juga membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, Siska berhenti. Aku nggak bisa lagi, katanya sambil jatuh berlutut. Siska, nggak ada waktu buat istirahat. Kita harus terus jalan, desakku. Namun, sebelum aku sempat menariknya, suara tawa lirih terdengar dari arah belakang. Aku memutar kepala perlahan, dan di sana, di balik bayang-bayang pepohonan, berdiri sosok anak kecil. Dia mengenakan pakaian lusuh, tubuhnya membungkuk, dan rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Siapa itu? Tanyaku, meski aku tahu dia bukan manusia. Anak itu tertawa pelan, suaranya menggema di antara pepohonan. Lalu, tanpa peringatan, dia melesat ke arah kami dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Siska, lari! Aku berteriak, menarik lengannya dengan sekuat tenaga. Kami berlari seperti orang gila, meninggalkan Dimas yang masih tergeletak di tanah. Tapi setiap langkah terasa seperti sia-sia. Hutan ini seperti bergerak, memutar kami kembali ke tempat yang sama. Ketika akhirnya kami berhenti, napas terengah-engah, aku menyadari bahwa kami kembali ke lapangan kecil tadi. Tapi kali ini, pohon beringin itu tampak lebih besar, lebih menyeramkan, dengan akar-akar yang menjulur seolah ingin mencengkeram kami. Siska mulai menangis lagi, tubuhnya gemetar hebat. Aku mencoba berpikir jernih, mencari cara untuk keluar dari mimpi buruk ini. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Kita harus berdoa, kataku. Siska menggeleng. Itu nggak akan berhasil. Mereka nggak peduli. Tapi kita harus coba. Aku mulai melafalkan doa dengan suara keras, berharap suara itu bisa mengusir apapun yang menghantui kami. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, semakin lama aku berdoa, suasana di sekitar kami mulai berubah. Suara-suara aneh perlahan memudar, dan udara terasa lebih hangat. Namun, saat aku merasa semuanya mulai membaik, suara langkah berat terdengar lagi. Aku menoleh, dan di sana, di tengah bayangan gelap, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh berwarna hitam pekat. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, tapi keberadaannya saja cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Ini belum selesai, bisiknya dengan suara yang menggema di kepalaku. Aku menutup mata, mencoba memfokuskan pikiranku pada doa. Tapi suara itu semakin keras, semakin mengganggu, hingga aku hampir kehilangan kendali. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan hutan kembali sunyi. Aku membuka mata, dan di depan kami, jalan setapak yang terang muncul, seolah menunjukkan jalan keluar. Siska, ayo, ini kesempatan kita, kataku sambil menariknya berdiri. Kami berjalan menyusuri jalan setapak itu, dengan hati-hati tapi penuh harapan. Ketika akhirnya kami keluar dari hutan, aku jatuh terduduk, napas tersengal-sengal. Dimas? Dia tidak ada di sana. Aku mencoba kembali masuk ke hutan untuk mencarinya, tapi jalan setapak itu sudah hilang. Hutan itu tetap menyimpan misterinya, tapi aku bersyukur aku dan Siska berhasil selamat. Meski begitu, bayangan Dimas yang tergeletak di tanah terus menghantui pikiranku. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia masih hidup? Aku hanya bisa berharap, suatu hari, misteri hutan ini akan terungkap, dan Dimas, dimanapun dia berada, bisa menemukan kedamaian. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya.
Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.